maka akan muncul halaman pop-up seperti ini. User bisa pilih bank yang diinginkan untuk bayar. Di sini saya akan mengambil contoh Bank BNI. Maka akan muncul nomor virtual account-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek kali ini saya membuat sebuah proyek website e-commerce yang sudah terintegrasikan dengan Mitrans, yang artinya para pembeli nanti atau para user dalam website ini bisa membeli sebuah produk dengan cara transfer menggunakan Mitrans layaknya e-commerce pada umumnya. Nah, ini tampilan awalnya untuk e-commerce Toserba ini. E-commerce Toserba ini dibangun dengan teknologi MERN. Database-nya itu saya menggunakan Mongoose. Kemudian untuk framework-nya saya menggunakan Node.js dengan Express. Kemudian di dalamnya saya juga menggunakan untuk front-end-nya saya menggunakan Redux sebagai state management, kemudian juga React ya untuk front-end-nya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah fully functional, di mana nanti user itu dia bisa transfer, bisa untuk adminnya gitu ya, untuk yang punya websitenya sudah terintegrasi dengan RESTful API-nya Raja Ongkir. Jadi ada penghitungan ongkir otomatis. Kemudian nanti user juga dia bisa mencetak invoice dan mendownloadnya. Saya akan praktekkan. Langkah pertama saya akan mencoba mendaftar ya menggunakan user yang sudah ada. Ini usernya. Nanti untuk usernya saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Oke. Halaman awal, ini halaman awalnya, tampilan sederhana memang. Mungkin nanti untuk versi keduanya akan disempurnakan untuk front end-nya. Misal user ini dia ingin membeli sebuah barang. Ketika saya klik ini, statusnya akan habis nanti ya. Status barangnya akan habis kalau memang stok barangnya itu habis. Jadi kita akan cari yang masih ada. Misal di halaman ini saya mau beli laptop ini. Ini misal ya, masih ada tersedia 10 item. Ketika saya klik keranjang ini nanti akan masuk ke keranjang. Nah, ini hanya simulasi saja. Jadi ketika usernya pengen beli laptop ini, dia akan masuk ke keranjang. Nah, di sini akan ada halaman keranjangnya, halaman kartnya, kemudian subtotal sini ada detail pesanannya. Satu item itu berarti satu laptop. Kemudian total harganya adalah harga laptopnya. Nah, ini kalau saya tambah misalkan quantity laptopnya atau jumlah laptopnya yang mau dibeli 2, maka subtotalnya berubah menjadi 2, total harganya menjadi 15 juta. Karena ini akan terakumulasi secara otomatis. Dalam demo ini saya akan mencoba satu item saja. Kemudian ketika saya klik check out, user akan dibawa ke halaman detail pengiriman, di mana dia harus mengisi alamat lengkap yang akan dikirim produknya ke halaman tersebut. Di sini saya contoh, misal Jalan Raya Indonesia nomor 20, nomor teleponnya juga harus diisi. Kemudian ketika dikonfirmasi pesanan, user akan dibawa ke halaman konfirmasi yang di dalamnya ada detail pengirimannya, kemudian detail barang yang dibelinya. Kemudian di sini ada kolom untuk penghitungan ongkir otomatis. Seperti yang sudah jelaskan di awal, website ini menggunakan otomatisasi penghitungan ongkir dengan mengambil datanya dari Raja Ongkir. Dikarenakan saya menggunakan akun gratis, maka penghitungannya hanya sampai ke kota. Ya, kalau nanti sudah di launch, sudah menjadi real use, nah, maka pemilik websitenya wajib menggunakan Raja Ongkir yang berbayar, karena nanti penghitungannya sampai ke tingkat kecamatan. Kemudian pilihan kulirnya pun lebih banyak. Karena ini akun gratis, maka pilihan kulirnya cuma ada beberapa ya, 2
JNE dengan Tiki. Nah, di sini secara default menggunakan JNE. Ketika saya pilih provinsi, maka akan muncul semua provinsi yang ada di Indonesia. Saya akan contoh, misal pengirimannya akan dikirim ke Jawa Tengah. Pilih kotanya, misal Kebumen. Kemudian kurirnya, nah seperti yang sudah saya sampaikan, kurirnya secara default adalah JNE. Ongkirnya misal adalah ini, nah reguler. Nah, untuk penghitungan otomatis tadi dihitung dari Bogor ke kota tujuan. Ya. Kenapa dari Bogor? Karena website ini secara defaultnya menghitung ongkir itu dari Bogor sampai ke kota tujuannya. Nanti kalau memang sudah menjadi real use, ini akan bisa dirubah secara dinamis. Bisa dirubah tergantung dari tokonya di mana. Jadi kalau tokonya di Jakarta, berarti penghitungannya dari Jakarta sampai ke kota tujuan. Nah, dikarenakan ini secara defaultnya Bogor, maka akan terhitung dari Bogor sampai ke kota tujuan. Nah, kemudian ketika kita klik proses pembayaran, maka user akan dibawa ke halaman pembayaran, detail pembayaran. Dari sinilah user sudah terintegrasi dengan Mitrans. Ya, jadi pembayarannya menggunakan Mitrans. Ini nama usernya, emailnya, dan total pembayarannya. Ketika diklik ini, selesaikan pembayaran, maka akan muncul halaman pop-up seperti ini. User bisa pilih bank yang diinginkan untuk bayar. Di sini saya akan mengambil contoh Bank BNI. Maka akan muncul nomor virtual account-nya. Saya tidak akan langsung bayar. Saya akan simpan dulu di notepad untuk virtual account-nya. Maka kalau saya tidak bayar, ya statusnya kan berarti pending gitu ya. Nanti user bisa mengupdate transaksinya gitu. Ketika saya klik kembali, maka akan dibawa ke halaman ini, pesanan berhasil dibuat. Gitu. Untuk melihat pesanannya, user bisa melihat di menu pesanan. Maka akan muncul pesanan laptop ini nih ya. 7.572.000. Nah, untuk mengupdate-nya bagaimana? Kita cek di sini detail. Di sini ada detail pengirimannya. Ini adalah detail pengiriman. Nanti ada ongkirnya di sini, ada detail pembeliannya, Lenovo, itemnya, kemudian harganya, kemudian data transaksinya, ID transaksinya, ID pesanannya, tagihannya, statusnya pending. Nah, kenapa statusnya pending? Karena memang belum saya bayar. Maka saya akan coba menggunakan simulator Mitrans. Oke, ini virtual account-nya. Saya akan masukkan virtual account-nya. Di sini statusnya adalah payment success, berarti artinya saya sudah bayar gitu ya. Nah, di sini status transaksinya masih pending. Caranya untuk merubah dari pending ke sudah bayar gitu, kita update transaksi, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi settlement, yang artinya pembayaran sudah diterima. Nah, pada titik ini user tinggal menunggu produknya datang ke alamat yang dikirim. Saya akan pindah ke halaman admin, ke akun adminnya. Nah, pada sisi admin ini akan berubah, yang tadinya adalah toserba, di sini dia akan berubah menjadi menu seperti ini. Ya, ini halaman menu adminnya. Ketika saya akan mau lihat pesanan yang tadi sudah dibuat, ya, pesanan ini, maka ini ada muncul pesanan baru, ya, yang statusnya sudah settlement dibayar, tapi proses ordernya dia masih processing. Nah, ini ada beberapa percobaan tadi. Kemudian kalau mau saya update untuk memasukkan nomor resinya, klik di sini. Maka akan muncul ini ya, detail pengirimannya, detail itemnya, kemudian update status. Kita update status dari processing ke delivered, artinya produknya sudah dikirim ya. Kemudian admin dia harus memasukkan nomor resinya. Saya akan masukkan nomor resinya, misalkan di sini adalah, nah, ketika diklik update, maka akan status ordernya berubah menjadi delivered, kemudian resinya juga akan muncul. Nah,
di halaman user, maka secara otomatis nanti ketika dia sudah merefresh halamannya, statusnya dia berubah menjadi delivered, kemudian nomor racingnya juga ada. Ya, anggaplah produknya sudah nyampai ke tempat usernya, ke alamat yang dikirim ini, maka user bisa menyelesaikan pesanannya. Ketika diselesaikan pesanannya, maka statusnya berubah menjadi komplit, kemudian user diizinkan untuk mencetak invoice. Gitu. Ketika diklik invoice-nya, maka ada dua pilihan, dia bisa di print atau bisa di download. Di dalamnya detail, ada nama produknya, jumlah produknya, harga satuannya, total harganya, kemudian total harga satu item, ongkirnya juga, tagihannya berapa. Ini nomor invoice-nya. Kemudian bisa di print, bisa juga di download, tergantung. Nah, ini bisa kalau kita milih PDF bisa di save, kalau ada printernya juga bisa di print. Nah, user hanya sebatas sampai sini, dia bisa mencetak invoice-nya gitu. Nah, kita kembali ke halaman admin. Dari admin dia bisa melihat ini dashboardnya sederhana ya. Dashboardnya sederhana, nanti di versi berikutnya akan diperbaharui di front end-nya. Di dashboardnya dia ada total amount, semua jumlah dari semua pesanan, harganya berapa, kemudian total produknya, ordersnya, usernya, sama stoknya yang habis berapa. Contoh di sini saya ada berapa banyak produk ya. Nah, ini produknya, kemudian ordersnya, kemudian ada usernya. Usernya bisa dihapus ya, contoh saya mau hapus usernya juga bisa dihapus gitu. Produk juga bisa dihapus, misal saya contoh di sini sampel 7 saya hapus, nah dia terhapus gitu. Nah, untuk menambahkan produknya, admin bisa ke arah produk ini ya, kemudian pilih gambar, misalkan ini namanya di sini harganya, misal di sini ya, ini hanya demo saja. Jenis produknya bisa dipilih, laptop, penjualnya, stoknya, berat satuannya. Nah, ini berat satuannya perlu diisi karena nanti untuk penghitungan ongkir diisinya menggunakan gram. Jadi kalau 1 kilo berarti 1000 gram, kalau 3 kilo berarti 3000 gram ya. Di sini saya coba 1000 gram, kemudian create. Oke, produknya sudah jadi, kita lihat di home nya, kemudian di halaman berikutnya ini sampel 16 yang sudah kita masukkan. Di sini juga saya menggunakan pagination, jadi satu halaman itu maksimalnya 10 produk. Lebih dari 10 produk dia akan pindah ke halaman berikutnya seperti ini. Gitu. Oke. Ini untuk produknya, kemudian tadi tambah produk udah, pesanan udah, sekarang kita ke user juga udah. User juga bisa diupdate sama admin, misal di sini user saya mau ganti nama, misal di sini menjadi role-nya bisa diganti juga ya, bisa diganti jadi admin atau jadi user. Karena kan saya di sini nggak mau jadi admin, dia tetap aja jadi user, maka namanya juga akan berubah. Kalau kita lihat di ini namanya masih begini, kalau kita di reload namanya akan berubah menjadi ini gitu. Dari sini juga bisa berubah dari usernya sendiri, misal kita mau rubah juga di sini jadi user, kita update maka akan berubah. Di halaman admin pun dia nanti akan berubah gitu. Nah, di sini user ini juga dia bisa memberikan ulasan dari barang yang sudah dibeli. Tadi dia beli laptop ini ya, misal laptop ini produknya, kita akan beri ulasan, anggaplah bintangnya 5, kemudian di sini adalah
awesome. Kita kirim, maka akan muncul di sini ya ulasannya. Awesome, ratingnya adalah 5. Kalau kita lihat di produknya, maka dia akan berubah. Nah, yang tadinya kosong ratingnya menjadi 5. Nah, yang bisa memberi ulasan ini hanya user yang sudah membeli produk ini gitu. Nah, jadi dia ada ratingnya. Kalau kita lihat di halaman admin juga bisa melihat review atau rating yang sudah diberikan user berdasarkan produk ID-nya. Kalau saya masukkan produk ID-nya, produk ID ini, itu saya masukkan ke sini, maka akan langsung muncul ratingnya 5, komennya awesome, usernya Al-Maghribi. Nah, ini juga bisa dihapus gitu ya, tapi di sini saya tidak dihapus. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, bagaimana kalau user itu dia lupa password gitu ya? Nah, lupa password, kita log out gitu. Nah, maka yang login pun tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan review. Nah, di sini kalau usernya lupa password, user tinggal masukkan emailnya kemudian dikirim. Di sini kuotanya sudah habis ya, jadi kuota untuk sending aplikasinya menggunakan Google, menggunakan Gmail terbatas karena kan akunnya terbatas. Cuman kalau saya demonstrasikan di sini, saya kasih contoh saja, jika usernya lupa password, maka dia bisa mengirim tadi link forgot passwordnya, kemudian nanti akan muncul email seperti ini. Serba, nah akan muncul email seperti ini, kemudian link pengiriman resetnya, nanti diklik ini, maka dia akan diarahkan ke halaman untuk mereset passwordnya. Kenapa halaman ini tidak bisa? Karena ini berlaku hanya dalam waktu 3 jam, jadi lebih dari 3 jam link ini sudah tidak aktif lagi gitu ya. Nah, linknya sudah tidak aktif lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada project ini. Ya, terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangan pada aplikasi ini, cuma nanti akan ditingkatkan lagi di update-update berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.